Desa Cipaku, sebuah dusun kecil yang terletak di kaki bukit lereng Gunung Kendit, dikenal sebagai desa yang tenang dan penuh kearifan lokal. Namun, di balik keheningan desa itu, tersimpan rahasia kelam yang sudah puluhan tahun tak terungkap. Rahasia tentang seorang wanita yang mati secara tak wajar, dan arwahnya yang tak pernah diterima oleh bumi. Namanya Lasmi. Dulu ia seorang sinden muda yang sangat cantik, lemah lembut, dan dicintai banyak orang. Suaranya merdu, senyumnya manis, tapi kecantikannya membuat banyak lelaki tergila-gila, termasuk seorang lelaki beristri bernama Darmo. Darmo, kepala dusun pada masanya, adalah lelaki terhormat namun punya nafsu yang gelap. Ia tergila-gila pada Lasmi. Berkali-kali ia melamar, tapi selalu ditolak. Sampai suatu malam, ia merencanakan sesuatu yang keji. Dalam pesta sedekah bumi desa, di saat gong terakhir dipukul, Lasmi dipanggil naik panggung. Namun ketika malam semakin larut dan pertunjukan selesai, Lasmi tak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan mengambang di kolam tua di belakang pendopo desa dalam keadaan mengenaskan. Pakaian robek, tubuh penuh luka lebam, dan matanya terbuka lebar. Matanya seolah menyimpan amarah yang tak akan pernah padam. Warga panik, tapi Darmo yang punya kuasa mengarahkan tuduhan kepada pengamen keliling yang baru datang. Si pengamen itu dipukuli, lalu diusir tanpa ampun. Namun sejak hari pemakaman Lasmi, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat, terdengar suara sinden tanpa iringan gamelan. Suaranya merintih, sedih, kadang marah. Beberapa warga yang tinggal dekat makam mengaku melihat sosok wanita berambut panjang duduk termenung di atas pusara, dengan gaun robek dan darah yang masih menetes dari pelipisnya. Tapi yang paling mengerikan, makam Lasmi tak pernah bisa ditutup. Tanahnya selalu terbelah kembali, dan jasadnya tetap utuh bahkan setelah bertahun-tahun dikubur. Waktu berlalu, desa Cipaku tumbuh dengan wajah baru. Darmo meninggal karena serangan jantung 2 tahun setelah tragedi itu. Tapi sebelum ajal menjemput, ia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Ia meracau dalam tidur, menggigil, dan berulang kali berteriak, "Maafkan aku, Lasmi, jangan bawa aku." Kini, lebih dari 30 tahun kemudian, seorang mahasiswa antropologi dari Yogyakarta bernama Satria datang ke Cipaku untuk meneliti budaya sinden Jawa klasik. Ia menginap di rumah peninggalan almarhum Mbah Tumirah, sinden senior yang dulu sahabat Lasmi. Satria tak tahu bahwa rumah itu adalah awal dari semuanya. Di malam pertama, Satria terbangun pukul 2 dini hari. Dari balik jendela, ia melihat seorang wanita menari lambat di bawah pohon randu besar. Suara sinden lirih mengiringi, padahal tak ada gamelan. Tubuh wanita itu pucat, rambutnya menutupi wajah, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Esoknya, ia menceritakan semua itu kepada Bu Saminah, juru kunci makam desa. Perempuan tua itu langsung pucat, lalu berkata pelan, "Nak, kamu telah melihat arwah yang ditolak bumi, arwah Lasmi." Satria tak percaya tahayul, tapi hari demi hari, ia mulai melihat lebih banyak kejadian ganjil. Suara gamelan yang mengalun sendiri, foto-foto yang berubah posisi, bahkan rekaman wawancaranya dengan warga rusak dan hanya berisi suara tangis. Puncaknya, ia menemukan buku harian milik Lasmi yang terselip di bawah lantai kamar. Isinya, kisah hidup penuh luka, tentang cintanya yang patah, pengkhianatan, dan malam terakhir yang tak pernah ia duga. Satria merasa harus membantu. Ia mengajak 3 warga yang masih ingat kejadian masa lalu, Pak Dargo, Buning, dan Ustadz Rozak. Mereka menggali kembali cerita yang selama ini ditutup rapat.
Dan dari situ, semuanya terbuka. Darmo adalah pelaku utama, tapi bukan satu-satunya. Ada 4 orang yang terlibat dalam menyembunyikan kematian Lasmi, termasuk Mbah Wirya, mantan dalang yang kini pikun, dan 2 perangkat desa lainnya yang sudah lama meninggal secara misterius. Arwah Lasmi tidak tenang, karena kematiannya tidak pernah diadili. Di malam Jumat Kliwon, Satria dan warga mengadakan tahlilan dan doa bersama di makam Lasmi. Tapi ketika mereka mulai berdoa, angin besar datang, lilin padam, dan dari arah makam terdengar tawa lirih yang berubah menjadi jeritan panjang. Tanah pusara bergetar. Dari celah tanah, tangan kurus dan pucat muncul, diikuti wajah Lasmi yang membusuk, matanya masih menyala marah. Satu persatu peserta tahlilan kesurupan. Mereka berbicara dengan suara berat dan menuntut, "Tangkap pelakunya, jangan diam. Aku tak mau terus di sini. Aku ingin pulang." Satria tersungkur, tapi dalam penglihatannya, ia dibawa ke masa lalu. Ia menyaksikan bagaimana Darmo dan 3 orang lainnya memperkosa Lasmi, lalu menenggelamkannya. Ia menangis. Arwah Lasmi berdiri di dekatnya, menatap tanpa kata. Akhirnya, Satria dan warga mendatangi makam Darmo dan ketiga orang lainnya. Mereka membuka makam itu dan mendapati tidak ada jenazahnya. Hanya kain kafan yang terbakar setengah dan bau amis yang menyengat. Bu Saminah berkata, arwah mereka juga ditolak bumi karena menolak keadilan. Satria kemudian menulis semua kisah ini, menerbitkannya, dan menjadikan makam Lasmi sebagai monumen kecil pengingat sejarah gelap desa Cipaku. Kini, setiap Jumat Kliwon, suara sinden itu masih terdengar, tapi tak lagi penuh amarah. Lebih seperti rintihan, atau mungkin harapan. Namun, siapapun yang melintas ke kolam tua di belakang pendopo, selalu merasa diawasi. Karena arwah Lasmi, meski telah diberi keadilan, masih belum pergi. Ia menunggu. Mungkin menunggu tubuhnya diterima oleh bumi sepenuhnya, atau menunggu giliran orang-orang baru yang tak percaya bahwa kejahatan masa lalu tak akan pernah benar-benar terkubur.